Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaidan Latifa, NIM 1142300042. Jadi, di sini saya akan memberikan video tutorial untuk acara 4, yaitu peta rawan bencana tanah longsor. Software yang kita gunakan yaitu sama software ArtsMap. Untuk yang kita lakukan pertama-tama, seperti biasa, kita klik blank map, kemudian kita OK. Selanjutnya, kita klik kanan layers, pilih ke Properties. Lalu, atur koordinat sistemnya, kemudian kita OK. Selanjutnya, kita klik kanan lagi, kemudian pilih Add Data, dan kita connect to folder yang udah kita buat untuk acara 4 ini yang berisikan data SHP. Nah, jadi di sini SHP yang digunakan itu ada curah hujan, jenis tanah, SHP desa Sejatek, tutupan lahan, terus data kemiringan lereng dari acara 3, dan batas administrasi dari acara 2. Kemudian kita klik dulu. Nah, kemudian kita add lagi, kita masukkan semua SHP-nya ya. Nah, jadi untuk data SPP yang kita masukkan itu ada 6 macam, seperti itu. Kemudian kita unchecklist dulu untuk layers-nya, kecuali batas administrasi dan jenis tanah. Selanjutnya kita melakukan clip untuk jenis tanah, yaitu kita pilih processing. Sebentar lagi. Terus kita pilih clip. Untuk input features-nya, kita pilih yang jenis tanah. Maaf lama. Untuk clip features-nya, kita pilih batas administrasi. Dan output features class-nya kita taruh di folder yang udah kita buat. Kita beri nama clip JT atau clip jenis tanah, kemudian kita save. Kemudian kita OK. Bentar, kita tunggu biar klipnya itu muncul dulu ya. Selanjutnya, kita unchecklist untuk jenis tanah. Kita lakukan hal yang sama untuk klip curah hujan. Pilih ke processing, klip, sama di sini kita pilih yaitu curah hujan. Clip features-nya kita pilih batas administrasi. Dan di sini kita beri nama klip CH atau klip curah hujan. Save, kemudian OK. Lakukan hal yang sama untuk tutupan lahan juga. Maaf, salah. Di sini kita beri nama klip PL. Kemudian kita save, lalu OK. Nah, selanjutnya nantinya kita akan membuat tabelling untuk klip 3 ini. Seperti itu. Nah, untuk tabelling sendiri kita bisa unchecklist dulu aja ini. Yang pertama kita akan melakukan tabelling untuk klip CT. Yaitu caranya, kita klik kanan di klip CT, kemudian open attribute tabel, kemudian table option, pilih add field, kemudian kita beri nama score CT. Untuk tipenya kita pilih double, lalu OK. Selanjutnya kita buat juga untuk tipenya yaitu teks dengan namanya yaitu kelas CT. Lalu kita OK. Nah, selanjutnya itu kita akan memasukkan data untuk skor dan kelas ini sesuai dengan yang udah diberikan asisten laboratorium. Sebenarnya kita bisa rapikan dulu biar enak. Nah,
Jadi di sini itu ada macam-macam jenis tanahnya. Di jenis tanah ini, itu kita bisa tahu klasifikasinya itu nantinya tuh masuk di skor berapa seperti itu. Nah, di sini itu kan ada misal jenis tanah untuk regosol, andosol, grumosol, litosol gitu kan. Nah, jadi itu kita bisa ketahui bahwa uh, sebelumnya regosol, kemudian di sini ada litosol, itu masuknya di skor 5. Kemudian kalau untuk andosol dan grumosol itu nantinya masuk di kelas dengan skor 4 atau tinggi. Nah, jadi yang kita lakukan itu kita klik ini skor CT, kemudian kita pilih select by attributes. Nah, nanti di sini itu kita bisa tuliskan rumusnya agar nanti otomatis skornya itu berapa gitu. Jadi di sini itu kita bisa menuliskan rumus dengan mengklik 2 kali pada macam tanah, kemudian kita klik sama dengan, kemudian kita pilih untuk jenis tanah yang memiliki skor yang sama. Di sini untuk skor yang sama kan ada andosol, jadi kita klik dulu. Kemudian kita klik lagi untuk jenis tanah yang memiliki skor yang sama, yaitu kita klik OR, kemudian kita klik macam tanah lagi, kemudian kita klik sama dengan lagi. Selanjutnya itu ada yang sama, yaitu grumusol. Nah, selanjutnya itu ada lagi untuk ini ya. Berarti kita klik lagi OR, kemudian klik macam tanah lagi, sama dengan, kemudian kita klik yang ini. Nah, kalau udah, itu kita bisa apply. Nah, nanti di sini itu biru seperti ini, seperti itu. Untuk skornya itu kita bisa klik kanan, ini skor CT, kemudian kita klik field kalkulator. Nah, di sini kita langsung tuliskan aja berapa skornya, itu yaitu 4. Lalu kita oke. Nah, nanti skornya akan muncul untuk jenis tanah ini. Selanjutnya untuk kelas JT-nya juga, kita klik sini, kemudian klik kanan. Dan untuk kelas JT-nya ini, itu kita bisa klik kanan juga, kemudian ke field kalkulator, kemudian kita tuliskan keterangan kelasnya itu termasuk apa. Kita bisa ketik, yaitu ketik 2, kemudian tinggi. Ketik 2 tutup ini. Selanjutnya kita oke. Nah, jadi nanti muncul seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan hal yang sama untuk jenis tanah yang lain. Jadi kita klik lagi di sini kan, di skor JT ini. Kemudian select by attributes lagi, kemudian kita tuliskan sama seperti tadi, yaitu klik macam tanah, sama dengan, kemudian ini get unique values. Selanjutnya, skor yang sama, itu untuk litosol. Kita klik 2 kali ini, kemudian OR, lalu klik lagi macam tanah, sama dengan, di sini itu yang sama dengan litosol, itu ada regosol, seperti itu. Selanjutnya kita apply. Nah, di sini itu bakal muncul kan, yang memiliki skor yang sama itu ada regosol dan litosol ini. Kemudian sama seperti tadi, kita klik kanan, kemudian field kalkulator. Nah, untuk litosol sama regosol itu masuknya dengan nilai skor 5. Untuk kelas JT-nya itu juga sama. Tuh, kita tuliskan sangat tinggi. Lalu kita oke. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Selanjutnya ini kita bisa close aja. Selanjutnya kita bisa ke tabeli untuk klip CH. Sama, di sini kita klik kanan, kemudian open atribut tabel, lalu tabel option, add field, kemudian score.
CH, tipenya double. Lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk CH itu hanya satu, jadi kita bisa langsung add field kalkulator. Kemudian di sini, ini tadi kan CH-nya itu 2000 sampai 2500, sehingga dia nantinya akan masuk ke eh, kelas untuk skor yaitu satu. Jadi kita bisa tuliskan satu aja di sini nanti. Oke. Nah, seperti ini. Kalau udah bisa kita close saja. Selanjutnya kita ke tab pilih untuk klik TL. Untuk klik TL sama, itu kita bisa add field, tipenya double, dan oke. Nah, di sini itu kita juga eh, bisa melakukan hal yang sama, di mana kalau di sini itu ada eh, hutan tanaman, kemudian pemukiman, pertanian lahan kering, kemudian sawah, gitu kan. Jadi ini nanti bakal masuknya itu untuk skor 4 dan 5. Kita bisa melakukan seperti yang tadi, itu dengan klik score, kemudian ke select by attributes. Nah, di sini itu kita bisa tuliskan rumus, yaitu kita pilih yang legenda, kemudian sama dengan, kemudian get unique values. Nah, di sini itu kita pilih dulu mm, untuk tutupan lahan dengan skor yang sama. Untuk skor yang sama, itu di sini ada hutan tanaman sendiri. Yang lainnya itu satu skor. Jadi kita bisa pilih hutan tanaman terlebih dahulu, kemudian kita apply. Nah, di sini kalau udah kita bisa klik field kalkulator, kemudian untuk skornya, untuk hutan tanaman itu skornya adalah 3. Kemudian kita oke. Nah, selanjutnya kita bisa eh, tuliskan lagi untuk rumus di pemukiman, pertanian lahan kering, dan lain-lain. Itu sama. Di sini kita pilih select by attributes, kemudian legenda sama dengan pemukiman. Sama seperti tadi, kalau misal ada tutupan lahan dengan skor yang sama, kita bisa tuliskan OR. Lalu kita klik lagi legenda sama dengan pertanian lahan kering, sama dengan, maaf, OR, kemudian legenda sama dengan. Nah, kalau udah, itu, maaf, yang ini tadi sebelumnya, yang hutan tanaman, ini kita hapus dulu ya, maaf tadi belum saya hapus. Nah, seperti ini. Jadi untuk pemukiman, pertanian lahan kering, terus pertanian lahan kering campur sama sawah, itu nantinya bakal masuk ke skor yang sama. Kemudian kita apply. Nah, ini udah kepilih jadi biru seperti ini. Kalau udah, kita bisa klik field kalkulator, kemudian masukin untuk skornya itu ada berapa? Skornya itu 4. Lalu kita oke. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Lanjutnya ini bisa kita close aja. Kemudian kita akan beralih untuk overlay. Jadi kita bisa pilih ke Art Toolbox. Bentar. Kemudian ke Analysis Tool. Lalu ke Overlay. Lalu yang Intersect. Nah, di sini untuk input features-nya kita pilih yaitu clip TL, clip CH, clip JT, sama kemiringan lereng. Kemudian untuk output feature class-nya, itu kita bisa beri nama peta rawan bencana tanah longsor. Kemudian kita bisa save. Kalau udah, kita bisa oke. Lalu kita tunggu dulu. Nah, ini untuk ngilangin biru-birunya biar nggak kelihatan, itu kita bisa klik ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita bisa unchecklist untuk layers-nya, kecuali peta rawan bencana tanah longsor. Kita bisa melakukan tabelling kembali, yaitu dengan klik kanan, tabel open atribut tabel. Kemudian di sini kita bikin add field dengan nama bobot JT, tipenya double, dan nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita bikin lagi untuk bobot TL, kemudian untuk bobot CH, dan untuk bobot KL.
Ini kita bisa rapiin dulu. Nah, di sini kalau udah kita bisa klik di bawah CT, kemudian klik kanan, kemudian ke field kalkulator. Nah, di sini kita bisa memasukkan rumus, yaitu untuk skor CT. Kita cari untuk skor CT, klik 2 kali. Kemudian klik ini, tanda kali ini. Selanjutnya, untuk bobot CT itu kita kalikan 1. Lalu kita oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian untuk bobot TL itu sama. Kita cari yang skor TL. Untuk skor TL itu kita kali 2. Lalu kita oke. Untuk bobot CH sama. Kita cari skor CH, kemudian kali. Dikalinya dikali 3. Lalu kita oke. Nah, untuk bobot KL ini, itu kita bisa pilih yang grid code. Kemudian kali. Kita bisa kali 4. Kemudian kita oke. Nah, jadi nanti ini kita udah dapat untuk data-datanya. Kemudian kita bisa bikin add field lagi untuk totalnya. Nah, kita bisa tuliskan total. Kemudian untuk tipenya juga sama, itu double. Kemudian oke. Selanjutnya untuk total ini, kita field kalkulator. Kita masukin untuk bobot JT, kita klik. Lalu kita klik plus. Kemudian klik bobot TL, plus bobot CH, plus bobot KL. Nah, kalau udah ini, kita tulis ini, lalu kita bisa oke. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Nah, kalau udah, kita bisa bikin untuk keterangannya, kita bisa pilih add field, kemudian kita tuliskan yaitu kelas KB atau kelas kebencanaan. Untuk tipenya itu kita bisa pilih teks, lalu oke. Nah, di sini itu kita bisa memasukkan rumus dari jumlah total di sini. Jadi ini kan kalau punya saya untuk totalnya itu 28 ya, semuanya masuk pada kategori 28, itu masuknya ke KB tinggi. Jadi kita bisa tuliskan rumusnya, yaitu dengan klik kolom kelas KB, klik kanan, kemudian klik kanan, kemudian maaf, maaf sebelumnya, kita bisa klik di kelas KB, kemudian ke tabel option, lalu ke select by attributes. Nah, di sini kita bisa menuliskan rumus untuk kelas KB-nya, yaitu dengan memilih di sini ada untuk total, itu kita klik 2 kali, kemudian kita bisa pilih yaitu lebih dari sama dengan. Di sini untuk 28 itu masuknya ke kelas KB untuk range 28 sampai 33. Nantinya 28 sampai 33 itu bakal masuk ke kelas tinggi. Nah, jadi kita bisa tulis ini total lebih dari sama dengan 28. Nah, spasi dulu. 28. Kemudian kita klik N. Lalu kita klik lagi total. Pilih yang kurang dari sama dengan 33. Nah, jadi untuk range kelasnya itu 28 sampai 33 gitu maksudnya ya. Terus kalau udah kita bisa pilih apply. Nah, ini kan udah kepilih semua nih, udah jadi biru semua. Jadi memang semuanya untuk kelas KB saya itu masuknya ke kelas tinggi, karena angkanya ini di angka 28. Selanjutnya untuk kelas KB itu bisa kita klik kanan, kemudian ke field kalkulator, di sini, lalu kita bisa tuliskan tinggi, gitu. Sama seperti tadi, 2 tinggi. Nah, selanjutnya kita oke. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Jadi ini menunjukkan bahwa untuk peta saya itu masuk ke kelas kebencanaan tinggi, seperti itu. Selanjutnya kita bisa pilih ke tabel option lagi, kemudian ke add field, lalu kita memberi untuk namanya itu luas, untuk tipenya itu double. Lalu kita oke. Nah, di sini untuk luasnya itu kita klik, kemudian klik kanan ke calculate geometry.
Nah, di sini untuk propertinya itu kita pilih yang area, untuk unitsnya kita pilih yang hectares, kemudian kita oke. Nah, nanti akan muncul untuk luasannya itu seperti ini. Selanjutnya itu kita bisa close aja, lalu kita bisa ke simbologi atau simboling, kita beralih ke simboli, kita klik kanan, kemudian ke properties, kita pilih yang simbologi, kemudian ke kategoris, untuk value field-nya, itu kita pilih yang kita bisa pilih ke kelas KB, kemudian kita add all values. Nah, di sini untuk klasifikasinya biasanya hanya tinggi, jadi kita bisa klik di sini. Nah, untuk klasifikasi tinggi itu nanti pewarnaannya itu bisa menggunakan electron gold. Jadi untuk fill color-nya kita pilih yang electron gold, kemudian outline-nya kita pilih yang no color, kemudian kita oke. Selanjutnya kita oke aja. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita bisa beralih ke klip lagi. Kita pilih View Processing, kemudian pilih klip. Lalu untuk input features-nya, kita pilih yang batas desa, ini. Kemudian untuk klip features-nya, kita bisa pilih yang peta rawan bencana tanah longsor. Untuk output-nya, kita bisa beri nama peta rawan bencana tanah longsor web. Selanjutnya, kita bisa save, lalu oke. Kita tunggu dulu. Nah, nantinya hasilnya kan seperti ini. Jadi ini untuk batas-batas desa di wilayah administrasi saya. Selanjutnya, kita bisa klik 2 kali pada kotak simbol ini. Kemudian untuk fill color-nya, kita bisa pilih no color. Kemudian untuk outline color-nya tetap ini. Kemudian kita ke edit symbol. Terus pilih ke outline. Nah, di sini kita sebelumnya style reference. Kemudian add style tulis. Kita masukkan simbol RBI. Lalu kita open. Lalu oke. Nah, di sini kita pilih untuk yang batas kelurahan atau desa, klik, kemudian ke edit symbol, lalu kita klik yang kuning ini, kita uncheck list, kemudian kita klik yang hitam ini. Untuk ketebalannya itu 1,5, lalu kita oke. Lalu di sini juga ganti 1,5, lalu kita oke, lalu oke, oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan beralih ke labeling. Nah, untuk labelingnya itu kita bisa klik klik kanan, kemudian ke properties. Nah, selanjutnya ke labels. Untuk di sini kita centang. Lalu untuk label field-nya itu kita bisa pilih yang desa. Lalu untuk font-nya kita bisa pilih yang Times New Roman. Kemudian ukurannya kita bisa ketik 5 aja untuk ukurannya 5. Kemudian kita bisa ke placement properties. Nah, di sini kita pilih yang always horizontal. Kemudian untuk duplicate labels-nya kita pilih yang remove ini. Lalu kita oke. Nah, kalau udah kita bisa oke aja. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa save as, kemudian kita masukkan ke dalam folder. Nah, sebelumnya tadi udah saya save, jadinya bisa diulang mungkin. Selanjutnya ketik save aja, pilih save aja. Ya, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.